Waalaikumsalam. Ini siapa? Baik, boleh perkenalkan nama Anda terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Aura Bu. Saya kelas dari 12. Saya di SMA di Harapan Bangsa. Baik, Aura datang ke sini karena kemauan sendiri atau disuruh orang lain? Kemauan saya sendiri, Bu. Baik, berarti Aura belum pernah konseling ya? Belum pernah, Bu. Jadi Aura belum tahu apa itu konseling. Belum tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu ialah antara konselor dan klien, yaitu sebagai Ibu sebagai konselor dan Aura sebagai klien. Konselor itu membantu Aura menghadapi masalah yang Aura hadapi dan menyelesaikan masalah yang Aura hadapi. Tapi Aura takut, Bu, cerita sana sini. Aura tidak perlu takut untuk menceritakannya sama Ibu karena di dalam proses konseling Ibu akan menerapkan akses kerahasiaan, yaitu segala yang Aura ceritakan akan Ibu rahasiakan dengan sebaik mungkin. Jadi Aura tidak perlu takut ya. Oke, Bu. Baik, apakah Aura sudah siap untuk konseling? Sudah siap. Baik, boleh ceritakan masalah yang Aura rasakan pada saat ini. Baik, Aura, boleh ceritakan permasalahan yang Aura hadapi pada saat ini. Masalah saya saat ini di sekolah, Bu. Saya dibully karena saya itu sering terlambat masuk kelas, terus dibilang cepu, kata lain cepu itu suka ngadu sama guru kan, Bu. Kan saya cuma bilang yang baik aja untuk teman saya. Terus saya dibilang norak, itu gak modern, kurang info gitu. Jadi, gimana perasaan Aura ketika teman-teman Aura itu mengatain Aura cepu? Perasaan saya kayak sakit, Bu. Kayak saya dijauhi sama teman, kadang-kadang nggak dibawa ngerjain tugas, saya suka sendirian di kelas. Jadi teman Aura yang bilang Aura itu cupu dan tidak mau mengajak Aura tugas itu semuanya atau salah satu? Pertama salah satu, Bu. Terus orang tuh ngajak kayak gini, nggak usah temenin Aura gitu. Jadi orang tuh nggak mau temen sama Aura lagi. Nggak mau teman dengan orang tua sama Aura. Iya. Jadi Aura kalau di sekolah temannya siapa-siapa aja yang memang benar-benar Aura dekat gitu. Palingnya itu kakak kelas, adik kelas, kadang-kadang guru gitu. Kalau boleh tahu kenapa orang itu bilang Aura tipu atau karena dibilang dia dari guru kebanyakan? Saya bikin tugas, Bu. Orang tuh nggak mau bikin tugas, jadi saya nggak mau lah, Ibu. Tugas saya kayak hilang gitu. Orang tuh cuma minta-minta gitu aja kan. Terus gurunya ini kadang-kadang nilai saya dibikin rendah daripada yang nyontek gitu, Bu. Makanya saya nggak suka nilai saya digituin gitu. Jadi guru itu ngasih Aura nilai rendah padahal teman-teman Aura yang nyontek sama Aura ya? Iya, Bu. Jadi Aura nggak bilang sama guru BK atau guru wali kelas Aura kalau Aura digituin sama teman-teman atau usahanya Aura? Enggak, Bu, takut. Kenapa takut Aura? Nanti takut dibully, Bu. Kayak diancam-ancam pulang sekolah gitu. Aura pernah diancam sama teman-teman? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Jadi kalau di kelas itu kalau Aura cepat selesai ngerjain tugas, gimana respon teman-teman Aura di dalam kelas? Kayak disindir, Bu. Kayak itu si Aura udah siap, hati-hati ada yang cepu gitu.
Jadi kalau di kelas aura tuh contohnya tuh waktu ulangan. Kalau aura cepat selesai, gimana respon teman-teman aura kepada aura? Orang tuh cuma diam karena ada guru kan bu. Kadang-kadang juga diancam kayak gini, apa isinya gitu, atau enggak aku ke dulu. Itu dia Bu, sama aku. Jadi kalau di dalam kelas aura pernah dikata-katain sama teman-teman. Pernah Gimana orang tuh bilang sama aura? kayak dia nunggu meja, terus nunggu kursi kayak gini dia ngomongnya. Udah ada si cepet jatim di jangan deket sama si cepet ketularan gitu. Jadi orang bilang kayak gitu sama orang, pasti orang nggak sakit atau gimana perasaan orang, atau sedih atau apa namanya itu banyak pikiran gitu. Iya bu, arti kadang-kadang orang sedih, kadang-kadang nangis sendirian di WC. Gitu ya. Jadi permasalahan yang orang rasakan waktu di sekolah itu, apakah orang pernah ceritakan kepada orang tua orang di rumah? Enggak pernah bu. Kenapa nggak orang ceritakan? Takut bu, nanti nggak sesuai responnya sama yang kita harapkan gitu. Jadi selama ini orang tuh memendam sendiri ya. Iya, Jadi nggak ada cerita sama siapa. nggak ada. Baik, boleh ceritakan lebih lanjut permasalahan yang orang hadapi di dalam kelas orang. Sebelum naik ke kelas 12 ya kak, kami itu akrab semuanya. Tapi semenjak ada satu orang nggak suka sama Aura kak, semuanya jadi hancur. Kadang-kadang Aura ikut ngobrol sama orang tuh pergi. Kadang-kadang orang ngobrol sama orang tuh nggak didengerin kak. Selalu dipotong tengah obrolannya. Lalu gimana perasaan orang ketika teman-teman orang tuh ngelakuin orang seperti itu lagi di apa tadi ditinggal? Iya. Ditinggal. Ya sedih kak, yang dulunya akrab selalu kemana-mana bareng gitu kan, tiba-tiba orang tuh jauhin orang gara-gara satu orang aja, kayak sakit hati gitu kan, nggak ada teman. Jadi teman orang tuh lebih percaya sama satu orang itu ya, makanya bersama dengan lain cuma gara-gara satu orang jadi gitu. Iya kak. Lalu sekarang apakah orang satu kelas sama dia atau enggak? Satu kelas kak. Oh, masih satu kelas. Iya. Jadi sampai sekarang dia tuh masih apa sama orang enggak berteman gitu. Iya mereka tuh kan kak, mereka tuh selalu nyindir-nyindir. Padahal dulu bareng, kemana-mana bareng, ke kantin bareng, WC bareng, sekarang nggak ada lagi kak. Menurut Aura, sejak kapan hubungan Aura dengan teman-teman itu berubah? Waktu kerja kelompok kak di sekolah. Apa yang Aura rasakan waktu itu? Kayak orang memberi saran yang menurut Aura itu udah bagus kak, tapi orang tuh tidak mendengarkan saran Aura gitu. Benar, Kak. Jadi gimana perasaan Aura ketika teman Aura tidak mendengarkan pendapat yang Aura berikan? Aura jadi kepikiran kak, apakah pendapat Aura itu tidak kayak yang diharapkan sama orang itu, atau berbanding kebalik gitu sama pendapat orang itu kak. Jadi apa yang Aura lakukan ketika teman-teman Aura melakukan hal seperti itu di kelas? Aura jadi banyak diam bu, kayak menyendiri, nggak mau ngobrol, kayak gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang satu-satu yang ngobrol sama orang, tapi kayak orang udah nggak dikasih harapan kayak kemarin, nggak mau kerja kelompok kayak gitu, jadi orang kayak agak minder.
adalah konflik yang kecil yang Aura alami di dalam kelas itu. Apakah Aura lebih menarik diri agar tidak lagi berteman sama orang itu? Iya kak, Aura lebih menarik diri agar tidak sakit hati lagi, sedih lagi, apalagi menaruh harapan pada teman yang kayak gitu kak, meninggalkan teman yang lagi susah karena demi teman baru kak. Kan setiap teman itu ada masanya kadang kan, jadi orang lebih milih sendiri daripada berteman karena teman itu kayak kalau ada yang lebih penting, palingan teman itu lebih penting teman yang lain gitu kak. Jadi orang lebih baik sendiri, apa sendiri, kalau masih bisa sendiri ya udahlah sendiri aja gitu, nggak usah teman. Jadi orang tuh lebih mengenali diri sendiri karena agar tidak dikecewain. Iya, iya kak. Gara-gara konflik kemarin ya kak, orang kayak lebih pikirannya lebih terbuka gitu, lebih mana tahu yang mana baiknya, mana buruknya, apa yang bisa kita ambil dari teman yang kayak gitu. Baik, jadi ketika orang menarik diri dari teman-teman, apakah teman orang melihat orang itu berubah padanya atau dibilang, nah, kenapa orang gitu sama kita nggak mau lagi teman? Apakah orang tua lagi merasa itu? Dengar-dengarnya ada kak dari teman-teman yang lain gitu kan, orang tuh ngobrol kok orang sekarang kayak gitu berubah, nggak deket lagi gitu kan. Kayaknya orang tuh nggak introspeksi diri karena kenapa dia orang tuh bisa berubah gitu. Seharusnya orang tuh bisa introspeksi diri kan, orang berubah gara-gara mereka, orang tuh mendengar pendapat orang. Jadi kayak orang dibilang jahat gitu kak, padahal yang jahat mereka kan. Jadi orang ya udahlah gitu, lebih baik sendiri daripada berteman. Kalau ujungnya sakit hati juga kak. Jadi di sisi lain orang ingin diterima teman-teman, tapi di sisi lain orang juga menghasilkan diri atau menghindar karena tidak ingin disakiti lagi. Iya kak, karena takut kejadiannya kayak tuh bully di dalam kelas, apalagi ngomonginnya di depan orang lagi gitu. Jadi orang merasa takut ya gitu. Iya. Karena takut dibully, dikata-katain gitu ya. Iya kak, jadi trauma itu masih ada. Perasaan takut itu wajar dan trauma itu wajar. Tetapi kalau orang merasa semuanya itu bisa sendiri, orang bisa lebih merasa terasing. Tapi ya juga ya kak, daripada kedepannya orang lebih kayak kalau orang ngajak ngomong kayak biasa, kayak modeling dengan baik. Namun kedepannya kayaknya orang bakalan maafin diri orang juga teman-teman gitu kak. Iya, kakak sebenarnya melihat orang itu ingin lebih jujur dan ingin lebih kakak sebenarnya akan lebih dekat sama teman-teman di kelas, ingin lebih jujur, tapi karena keadaan orang itu merasa lebih menganggap cara teman-teman itu lebih berbeda. Orang akhirnya merasa bersalah atau ada sesuatu yang membuat orang merasa salah, tetapi sebenarnya bukan salah orang. Iya juga kak, kayak orang juga salah, tenaga juga kayaknya juga salah kak. Pendapat kami berbeda, jadi dari sudut pandang orang itu kayak
yang baik, tapi ada juga salah. Tidak harus juga memikirkan perasaan teman. Iya, sekarang tuh orang tuh merasa diri orang tuh salah, terlalu menyalahkan diri orang. Tapi karena penilaian teman-teman, padahal belum tentu semua teman-teman orang tuh menganggap orang tuh seperti itu. Iya ya kak. Jadi orang kayak bisa ada rasa takut, rasa sedih, kayak menolak yang nyindir-nyindir orang, bully orang di dalam kelas. Jadi masih ada rasa sedihnya sangat dalam. Tapi kalau lebih jujurnya, orang lebih suka temenan ke kelas 11. Iya, karena seseorang itu mendapat hal-hal yang kurang enak, kurang baik sama diri sendiri di berkorban sama orang. Dia tuh percaya bahwa dirinya itu memang mau lurus karena dia tuh merasa diperlakukan oleh teman-temannya seperti itu. Padahal belum tentu dia tuh seperti itu orang. Berarti orang lagi di titik itu kayaknya. Ya, jadi orang tuh nggak perlu merasa diri orang tuh salah karena orang membuat teman-teman orang seperti itu, karena yang dilakukan oleh teman-teman orang itu hanya salah. Tetapi orang tidak juga harus berpikir semua teman-teman orang kayak gitu sama orang, karena tidak semua teman-teman itu seperti itu di kelas orang. Kalau boleh tahu keadaan kelas seperti apa yang membuat orang itu merasa lebih nyaman? Kayak kelas yang itu kayak orang tuh nggak kata-katain orang lagi, jadi orang lagi. Kalau pendapat orang itu kayak dimasukin kak, jangan nggak direspon, itu kan bikin sakit hati juga kan. Jadi masih ada teman orang yang masih melakukan aura di kelas. Masih ada kak, ada yang beberapa yang masih respon orang. Baik banget responnya kak. Berarti teman-teman orang masih ada yang ingin mengajak orang ngobrol atau bermain gitu kan? Masih ada kak. Ada beberapa kayak ngajak ke kantin, ya kantin bareng ya. Kan kalau ngeliat orang sendirian, orang tuh kayak ada yang juga ikut makan bareng, pergi ke kelas bareng, ke majelis bareng, antar tugas. Bagaimana perasaan orang ketika bersama teman-teman orang yang orang bilang ada telah bersama orang? Kayak senang kak, masih ada beberapa teman yang masih menganggap orang teman dia, yang mau ngajak kemana-mana gitu kan. Berarti sebenarnya orang masih punya teman yang bisa menerima orang ya? Masih kak, ada yang beberapa. Baik, selanjutnya itu akan menggunakan teknik terapi untuk aura. Dalam teknik terapi, aura boleh menggambar apa saja yang aura rasakan pada saat ini dengan bebas dengan apa yang aura rasakan. Kita mulai ya. Iya. Baik, aura boleh menggambar apa saja yang aura rasakan ya. Menggambar dengan keadaan yang aura alami kan, ini seperti keadaan yang aura rasakan di kelas, baik di lingkungan sosial atau walaupun di magang. Jadi aura menggunakan dalam teknik terapi ini.
Baik guru. Nah, silahkan. Di sini orang menggambar pohon. Iya. Boleh orang ceritakan maksud dari gambar yang orang buat, makna dari pohon, gambar pohon yang orang buat. Pohon ini guys, setelah yang orang sekolahkan Bunsa ini, terus maksud awal ini adalah pertemanan orang sama teman yang ini orang dan ini teman yang mengenal orang teman. Terus ada yang jatuh juga, itu ibarat teman orang yang menciptakan orang seperti buah
busuk gitu. Jadi buah yang apel ini yaitu teman orang yang menganggap orang teman, dan buah yang jatuh ini buah yang menganggap orang itu sebagai tidak temannya atau mencampakkan orang dari pertemanannya. Iya. Jadi Aura membuat gambar ini itu dari perasaan orang yang Aura rasakan pada saat ini. Iya. Jadi kenapa lebih banyak buah yang jatuh daripada buah yang masih tinggal? Karena teman orang di kelas itu cuma satu yang menganggap orang itu sebagai teman, terus buah yang jatuh ini teman yang tidak pernah menganggap orang itu. Jadi orang lebih baik punya teman yang satu, memang satu aja. Kalau ibu boleh tahu, warna coklat dari batang ini kenapa orang bermain dengan warna tersebut? Soalnya warna coklat itu warna yang adem, tenang, terus warna yang sesuai lah dengan kepribadian orang gitu. Kalau warna daunnya, kalau warna hijau itu kayak pertemanan orang yang nyaman, tenang, asri, dan masih asli gitu. kalau dari buahnya sendiri, Dari warna merah itu kayak sesayang orang pada teman. Makanya orang mengekspresikan itu dari warna merah. tadi setelah orang mengeluarkan dari proses terapi, perasaan orang gimana setelah mendapatkannya dari gambar tersebut? Perasaan orang kayak tenang, terbebas dari semua masalah. Gak ada lagi beban masalah, beban pikiran yang orang rasakan saat ini. Dari gambar tersebut. Tapi Bu, orang bingung gimana cara orang ngomong kepada Rizka agar tidak salah paham lagi sama orang. Jadi orang bingung gimana cara menjelaskan agar Rizka tidak begitu lagi sama orang. Iya. Baik, ibu akan menggunakan teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong itu orang bisa membayangkan si Rizka itu lalu mengungkapkan apa yang orang ingin sampaikan kepada dia. Orang membayangkan ibu ini sebagai Rizka setelah orang. Nanti ibu akan menggunakan teknik kursi kosong. Nanti ibu akan mengambil kursinya ya. Sebentar ibu ambil kursinya dulu. Rizka sebenarnya orang masih di sana sama Rizka, tapi mengenai Rizka menggerukin orang dari belakang, orang sakit hati Rizka. Apakah orang kurang baik selama ini kepada Rizka? Kayaknya kebaikan orang itu nggak pernah nampak di mata Rizka. Tapi demi membaikkan hubungan, Rizka mau gak temenan lagi sama Allah, lupain semuanya, terus buka lembaran baru buat pertemanan kita. Sampaikan kepada Rizka. Rizka, semenjak gak ada Rizka, orang kesepian, gak ada teman ngechat, apalagi teman curhat. Kayak semangat untuk sekolah itu udah hilang. Kan kita janji itu sekolahnya satu, terus duduk bareng, pergi ke kantin bareng,
makan bareng, ke kelas bareng, tapi gara-gara pendapat Aura terus Aura cipu dulu, apalagi gara-gara yang orang itu menjadikan Aura, semuanya hancur, gak bisa kita pergi kemana-mana bareng. Jadi setelah ibu lihat apa yang Aura sampai sudah siap, bahwa Aura tuh ingin lagi hubungan baik ya sama Rizka. Tapi di sisi lain kita harus juga melihat dari sisi Rizka itu kemana, atau itu anaknya yang memang susah dibilang atau itu yang tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi setelah orang melakukan apa harapan orang kepada Rizka? Harapan Aura kepada si Rizka, ya Aura lebih ingin kami bareng-bareng lagi, pergi kemana bareng lagi, habis itu nggak ada lagi konflik di sekolah, di rumah. Jadi setelah Allah mengungkapkan dengan cerita ekosistem ini, Aura merasa gimana perasaan Aura ketika sudah mengungkapkan apa yang Aura rasakan kepada Rizka. Hati Aura udah lapang, ingin mengeluarkan kata-kata itu walaupun si Rizkanya nggak ada. Kayak Aura lebih leluasa, juga ada pikiran lagi membuat kata-kata dia, buat ini dia. Meskipun banyak teman Aura yang menjauh pada Aura, banyak yang mengatakan Aura, ternyata ada juga teman yang masih peduli sama Aura, yang masih menerima Aura apa adanya. Jadi kita tidak terlalu sibuk memikirkan orang yang menyakiti kita, padahal ternyata masih banyak orang peduli sama kita. Setelah mengungkapkan apa yang orang rasakan hari ini dan perbedaan hari ini, masalah yang orang rasakan itu berpulang dari teman yang mengata-ngatain Aura cepu di dalam kelas dan kepada guru, dan tidak ada untuk bertugas bareng dan tidak didengar pendapat Aura. Jadi di situ Aura tuh berpikir kedua, kenapa teman-teman Aura itu menemukan itu kepada Aura dan membuat Aura merasa sendiri dan tidak dianggap sebagai temannya. Namun di sisi lain sebenarnya Aura tuh masih ingin berteman sama orang tersebut, tapi di sisi lain Aura tuh merasa bahwa diri Aura tidak terima dengan baik oleh anak tersebut. Ya, Aura juga merasa bersalah karena orang itu padahal dalam hati Aura juga nggak pengen bikin tugas juga Kak, tapi demi bila itu kan sebenarnya kita bikin apa yang lintas dalam mata aja. Baik, dalam sesi ini apa yang ingin Aura perbaiki? Aura kedepannya ingin lebih baik dan ingin berteman dengan baik dengan semua orang tanpa ada lagi permasalahan seperti ini. Baik, sehingga itu Aura bisa ingin membangun hubungan dengan orang tertentu ya. Iya Kak, apalagi dengan Rizka teman saya. Baik, jadi tujuannya itu Aura tuh harus lebih percaya diri dan tidak terlalu memikirkan omongan orang lain, dan mulai membuka komunikasi
berkomunikasi dengan yang baik, terutama juga sudah agar tidak terjadi kepahaman nanti. Dan teman-teman Aura bisa menerima Aura dengan baik, dan Aura pun juga bisa tidak menyalahkan diri Aura sendiri. Lagi untuk langkah awal, Aura bisa melakukan dengan mengajak teman-teman Aura untuk berbicara dengan baik, tidak terbelah oleh semua orang, tetapi perlahan Aura mengajak orang itu tersebut untuk melakukan hubungan yang baik, terutama fokus dulu kepada lingkungan yang di dalam kelas agar orang itu merasa nyaman ketika orang melakukan yang baik. Orang akan coba melakukan hal-hal itu. Lalu ketika ada teman-teman orang yang masih membuat orang merasa sakit, orang tidak perlu memikirkan apa kata orang tersebut. Orang tidak perlu mengingat bahwa sesuatu pendapat tidak menentukan nilai dari orang sebagai seseorang. Satu pendapat orang tidak bisa menentukan nilai dari orang sendiri, orang sebagai seseorang. Kakak sebagai konselor hari ini senang karena Aura sudah berani menceritakan permasalahan yang Aura rasakan pada saat ini, dan Aura sudah terbuka dan sudah menceritakan apa saja yang Aura rasakan, akan takut dihakimi, dan Aura juga terbuka sama kakak dan menceritakan semuanya dan meminta solusi kepada kakak. Jadi gimana perasaan Aura setelah pasien ini setelah menceritakan semua apa yang Aura rasakan kepada kakak? Aura lebih kayak gak ada beban, gak ada perasaan lagi, terus gak ada kayak perasaan gelisah, minta pertemanan, terus Tori juga udah lapang, terus dinasehatin juga tadi agar lebih baik. Jadi Aura akan lebih tenang dalam menghadapi masalah ke depan. Terima kasih Kak telah mendengar cerita keluh kesah Aura di sekolah, tentang gimana Aura berteman, terus tentang gimana perasaan Aura di sekolah. Iya, sama-sama. Semoga setelah ini perasaan Aura lebih lega dan merasa tenang dan tidak overthinking dan tidak merasakan hal-hal yang tidak seharusnya Aura rasakan. Dan semoga Aura lebih bisa percaya diri dan tidak terlalu memikirkan perasaan orang lain. Ya, terima kasih ya Kak atas bimbingan konselingnya. Iya, sama-sama. Baik Kak, Aura pamit dulu ya Kak. Iya, hati-hati ya. Iya. Orang itu dulu Kak, selamat datang ya.